jemaat yang punya anak kecil, termasuk saya punya anak juga, untuk tidak hilir mudik di depan gereja maupun di samping. Kalau berteriak ataupun menangis tolong disingkirkan sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih. Kita angkat satu pujian. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Di akhir pujian ini, dengan kasih kamu dan Ibu Gembala untuk memimpin kita dengan firman Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti lebih dalam lagi, lebih
musik akan terus menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu mari masuk di dalam hadirat Tuhan. 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kita bekerja. Silakan engkau bekerja dari pagi hingga petang sampai malam. Hari yang ketujuh, Tuhan memberkati hari itu untuk kita ada di hadirat Allah seperti saat ini. Mari bersyukur untuk 6 hari Tuhan sudah berikan. Bersyukur untuk 6 hari dalam tugas pekerjaan, sekolah, kuliah, makan, minum, kebun, apapun yang kita kerjakan. Hasil kerja kita, hasil jualan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Terlalu baik dan indah untuk kami. Terima kasih semua indah dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan ref dari lagu ini. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku berkata lebih dalam, semakin hari semakin dalam kami mengasihi Tuhan. Karena benar Tuhan, semakin kami melihat perbuatan tangan Allah, setiap hari kami melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami, maka semakin dalam kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Karena sungguh kekuatan kami terbatas, kekuatan Allah luar biasa. Tuhan Yesus terima kasih. Izinkan kami beberapa menit ke depan untuk mempelajari kembali penciptaan Tuhan, hari-hari yang Tuhan beri, dan dalam semua penciptaan ini ada pengertian-pengertian khusus yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Buka rahasia firman ini bagi kami. Taruh kata kalimat yang paling sederhana di bibir mulut hamba-Mu. Taruh roh pengertian, Roh Kudus mampukan semua kami mengerti kebenaran firman. Kami pulang dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan melihat bagaimana penciptaan Tuhan dari hari pertama. Tuhan menciptakan langit dan bumi segala isinya berapa hari? Berapa hari Tuhan kerja? Ya, ini 2 pertanyaan. Berapa hari Tuhan bekerja? 6. Berapa hari penciptaan sampai selesai? Dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Berapa hari? Oke, saya ulang lagi ya. Berapa hari Tuhan menciptakan langit dan bumi? 6. Setuju semua 6? Ada yang 5? Ada yang 7? 8? Oke, 6.
Berapa hari sampai pada akhirnya Tuhan berkata, semua yang kulakukan sungguh amat baik. Ya, 6 juga. Ada yang bilang 7. Ya, berapa hari sampai hari yang Tuhan bilang, sudah selesai pekerjaanku dan hari ini khusus untuk memuliakan Bapakku. Berapa hari? 1 hari, dan itu hari yang ke-7. Ya, Bapak Ibu, saya mau belajar ini 3 ini sepertinya sederhana, tapi 3 ini punya nilai khusus buat kita hari ini. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Toh? Hari Senin sampai hari Sabtu. Hari yang ke-7 itu hari di mana Tuhan bilang, semua pekerjaan sudah selesai. Hari ini hanya khusus aku dan Bapakku. Dan kalau nanti kita lihat sebentar, hari yang ke-7 itu hari yang khusus Allah berkati. Hari yang pertama sampai 6 ada berkat di situ, tapi itu Allah katakan itu hari aku bekerja. Tapi hari yang ke-7 khusus hari berkat Allah di situ. Jadi makanya kita kemah Injil, kalau sampai di hari yang ke-7 kita tidak ada di rumah Tuhan, engkau sudah hilang berkat selama 7 hari sebenarnya. Ya, oke, kita akan belajar singkat, sederhana, pelan-pelan sehingga Bapak Ibu akan mengerti 3 pertanyaan yang saya ajukan di awal. Nanti Bapak Ibu akan mengerti, harap di penjelasan firman yang terakhir. Ya, mari buka Kejadian pasal yang pertama. Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya. Kita tidak akan baca semua, tapi saya mau kita lihat dari hari pertama, kenapa sampai hari pertama sampai hari ke-6. Sekalipun Allah menciptakan 7 hari. Ya, saya ulang lagi. Allah menciptakan 7 hari. Dan 7 hari itu yang dipakai sampai hari ini oleh dunia ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kita mulai hitung dari hari Senin. Tapi ada bangsa lain, ada agama lain, ada negara lain yang mulai hitung bukan dari hari Senin tapi dari hari Minggu. Ya, itu masing-masing dengan perhitungannya. Tapi karena kita ada di bangsa Indonesia, kalau kita lihat di kalender, ada yang mulai hari Minggu, tapi ada yang juga mulai di hari kerja, yaitu hari Senin. Ya, kita mulai kalau lihat di Alkitab, dia mulai dari hari apa? Kalau lihat Alkitab, kita baca ayat yang pertama dulu dan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu akan mengerti Tuhan mulai dari hari yang ke-7 atau ke hari yang pertama. Ya, kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berarti Allah memulai dalam 7 hari. Hari pertama dimulai dari hari Minggu atau hari Senin? Hari? Jangan takut-takut jauh. Semua masih takut, tidak usah takut, santai. Lihat ini sudah jelas Alkitab tulis buat kita ya. Kita sedang tidak belajar satu pengetahuan ilmuwan, tapi kita sedang lihat penciptaan yang diajar oleh kita punya Tuhan, Allah sendiri. Waktu Allah menciptakan ada 7 hari. Allah ciptakan 7 hari buat kita. Nah, Allah memulai hari yang pertama dengan bekerja atau mulai dengan hari yang Allah berkata, ini hari untuk aku beristirahat. Allah mulai dengan hari Senin. Karena lihat dari hari Senin Allah bilang apa? Berfirmanlah Allah. Lalu Allah menciptakan, Allah lihat bahwa terang dan gelap mulai dipisahkan. Jadilah terang, jadilah gelap. Terang itu mulai dari pagi jam 4 subuh, 4:30 matahari mulai muncul, mulai ada terang sedikit sampai selesai jam 3 sore. Masuk jam 3 sampai jam 5 kita bilang petang. Sampai jam 6 sore.
Lalu masuk 6:30 kita bilang malam. Oke ya, seperti yang Tuhan ciptakan. Ini kata petang, kata pagi, kata malam ada di Kejadian pasal 1. Nanti Bapak Ibu perhatikan pulang, coba baca itu baik-baik. Oh, Tuhan sudah atur semua, luar biasa. Tuhan atur begitu indah, begitu detail. Amin. Tuhanmu hebat, Tuhanku hebat. Sampai hari pun, sampai jam, Tuhan buat. Tuhan atur itu baik. Kalau saya mau bilang, Tuhan atur hari itu seperti lampu merah, kuning, hijau. Lampu hijau Tuhan bilang, hari pertama sampai 6 kamu bebas bekerja. Masuk di hari Sabtu, lampu kuning sudah mulai muncul. Ingat, besok lampu merah. Stop. Khusus untuk Tuhan. Sampai hari yang ke-7 Tuhan bilang, lampu merah. Stop. Tidak ada yang kerja hari itu. Tenang. Kalau lewat, hati-hati. Toh, kalau lampu merah baru Bapak Ibu mau lewat, boleh. Lewat sudah. Tapi kalau celaka, tabrakan, tanggung jawab sendiri. Polisi bilang itu kok salah, urus sendiri, kok salah, gitu ya. Karena kita lewat itu lampu merah. Nah, Tuhan mulai penciptaan di hari pertama. Hari pertama Allah mulai bekerja. Dia lihat gelap terang baku jadi satu. Terus Allah bilang, oh tidak bisa ini. Saya pisahkan mana gelap, mana terang. Supaya waktu terang mereka bisa kerja. Waktu gelap kerja lagi, istirahat, tidur. Tuhan bilang tidur. Kalau lihat di kitab Mazmur, Tuhan bilang sama Raja Daud apa? Allah memberikan berkat untuk mereka yang tidur. Jadi kalau kamu kerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, tidak, Allah tidak ciptakan begitu. Allah ciptakan kalau sudah malam, istirahat. Dengan kata-kata apa? Bapak Ibu lihat di ayat yang ketiga, saya mau baca sekali lagi ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan lagi ayat yang ke-10. Sudah baca ayat yang ke-10? Mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu di hari kedua kalau dilihat di ayat yang ke-8. Lalu lihat lagi di ayat yang ke-12. Itu hari yang ketiga. Ayat 12 dan ayat 13 kita baca. 1, 2, 3. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kalau saya mau simpulkan nanti Bapak Ibu pulang ya. Kalau ini saya baca lama, saya bisa khotbah 1 jam. Tapi nanti di ayat 21 Allah melihat lagi semuanya baik. Lalu di ayatnya lagi yang ke 31 Allah lihat sungguh amat baik. Sampai masuk ke hari ke-7. Kesimpulannya apa? Waktu Allah bekerja dari hari pertama, itu mulai dengan berfirmanlah. Allah menciptakan sesuatu. Lalu setelah Allah ciptakan sesuatu, ada kata yang mengakhiri akhir. Hari yang pertama diakhiri dengan kata apa? Allah melihat semuanya baik. Lalu dia istirahat. Masuklah hari penciptaan yang kedua. Setelah hari penciptaan yang kedua, Allah ciptakan jenis pohon-pohon. Allah tutup hari kedua karena sudah mau malam. Allah tutup dengan kata apa? Allah melihat. Kalau kita masih bisa melihat, itu kan belum ada lampu waktu itu ya. Yang hanya Allah bisa melihat itu siang dan malam. Malam itu tidak ada lampu, jadi pasti masih gelap. Tapi setiap kata di sini tulis Allah melihat. Berarti Allah menciptakan dari pagi sampai sore. Lalu Allah lihat semua baik. Lalu Allah istirahat. Masuk penciptaan hari ketiga. Allah kerja-kerja penciptaan. Oh, saya akan ciptakan binatang-binatang di darat dulu. Nanti besok baru di laut. Allah cipta-cipta sampai sore. Lalu Allah bilang apa lagi? Lihat ayat itu bilang apa? Allah melihat. Oh, baik yang saya kerjakan. Lalu Allah masuk di hari yang keempat. Setiap hari dalam satu hari penciptaan
semuanya baik. Bapak Ibu, hari pertama sampai hari ke-6 Allah mencipta. Dan setiap hari dalam penciptaannya Allah mengakhiri dengan evaluasi. Betul tak? Setelah Allah bilang jadi terang, jadilah pagi, inilah hari pertama, Allah lihat, oh bagus, baik. Besok Allah bilang, berfirmanlah Tuhan. Setelah itu Allah lihat lagi sudah, oh baik. Besok lagi. Ini satu pengertian yang pertama, Allah mau mengajar kita. Akhirilah setiap hari dengan mengevaluasi dirimu dengan pencipta Tuhan. Akhirilah pagi sampai sore itu. Akhirilah di malam hari. Duduk di hadirat Tuhan. Lihat apa yang kita sudah buat dari pagi sampai sore. Apa yang kita buat dari pagi sampai malam. Apakah yang kita buat berkenan buat Tuhan? Apa yang kita buat ini menyenangkan hati Tuhan? Apakah yang kita buat ini memberkati suami? Apakah yang saya sudah buat ini memberkati istri? Apakah yang saya buat ini anak-anak ditolong? Apakah yang saya buat ini gereja diberkati? Yang saya buat ini bangsa diberkati? Evaluasi. Lalu di akhir hari itu katakan, semua baik Tuhan, terima kasih. Kalau baik. Tapi kalau hari itu ada masalah, hari itu ada pergumulan, hari itu ada selisih paham, hari itu ada sesuatu yang kurang baik, selesaikan juga hari itu dengan Tuhan. Artinya apa? Jangan tinggalkan sesuatu yang tidak baik hari itu untuk mulai hari yang baru. Karena Tuhan akhiri satu hari dengan berkata, aku melihat semuanya baik. Makanya Tuhan bilang apa? Saya senang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu marah, jangan sampai marahmu itu terus sampai matahari sudah mau terbenam, matahari sudah mau turun, bulan sudah mau naik. Marahmu itu harus tinggalkan. Karena kamu tidak boleh masuk hari yang baru dengan kemarahan yang kemarin. Karena hari yang baru ada berkat yang baru. Tinggalkan yang sudah kemarin. Saya sangat senang dengan kata Yesus punya kata-kata selalu berhubungan. Makanya Yesus bilang apa? Kesusahan sehari cukup untuk satu hari itu cukup. Besok itu ada di dalam kemurahan Tuhan. Jangan bawa kesusahan hari ini untuk hari besok. Tuhan tidak pernah lakukan itu. Selesaikan hari ini cukup untuk hari ini. Besok dengan pergumulan, dengan sukacita, dengan rahmat, dengan anugerah yang baru. Makanya Tuhan selalu bilang, rahmat Tuhan selalu datang kapan? Hari baru. Setiap hari kita mulai dengan pengharapan yang baru. Makanya kalau banyak orang stres, banyak orang akhirnya depresi karena dia tidak mengerti penciptaan Allah. Dia bawa hari yang kemarin ke hari yang berikut. Padahal Tuhan bilang, selesaikan hari itu. Dan Tuhan sudah kasih contoh ini toh. Diciptakan hari pertama lalu dia bilang, Allah melihat semuanya baik. Mari kita akhiri satu hari dengan melihat satu hari ini pergumulan kita seperti apa. Kalau hari itu penuh dengan kesesakan tantangan, selesaikan hari itu cukup untuk hari itu. Besok dalam pertolongan Tuhan yang baru lagi. Besok dengan pengharapan yang baru. Amin. Kalau semua anak Tuhan melakukan ini, tidak pernah akan ada dendam. Tidak pernah akan ada marah yang terus berlalu. Sampai ada yang bilang, 1 tahun saya tidak bicara dengan dia. 1 tahun saya tidak akan ini dengan dia. Ih, jangan. 1 hari selesaikan hari itu. Amin. Ini Tuhan yang ngajar ya. Jadi saya cuma menyampaikan apa yang Tuhan punya. Dan kalau kita lakukan seperti yang Tuhan kerjakan, maka pada hari yang ke-6, sebelum masuk hari berkat Allah, hari ke-7 kita akan berkata, sungguh amat baik. Kenapa sampai hari yang ke-6? Coba buka dengan saya ayat 31. Tuhan bisa bilang, sungguh amat baik. Itu kenapa? Coba dengan saya baca ayat 31. Sudah? Ayat 31 dari pasal 1 Kejadian. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang
Dan jadilah pagi, itulah hari. Sampai di hari ke-6, kalau Bapak Ibu lihat hari pertama sampai hari ke-5, Allah melihat begini. Allah melihat semua itu baik. Tapi hari yang ke-6, tambah satu kata, Tuhan bilang apa? Allah melihat hari yang ke-6, selesai hari ke-6. Kalau saya mau bilang ini malam minggu. Malam minggu yang kita semua anak muda mau ke kota. Malam minggu yang kita bilang ini hari bebas. Orang bikin pesta di acara di hari malam minggu. Karena katanya malam itu malam yang panjang. Panjang ada tambahan. Tidak toh, sama saja. Iblis putar kita punya otak. Iblis buat terbalik. Padahal di malam yang panjang itu seharusnya itu malam duduk di hadirat Tuhan untuk masuk besok di hari berkat Tuhan. Dan di hari yang Sabtu malam seharusnya menjadi hari evaluasi yang kita bilang sungguh amat baik. Kenapa Allah bisa bilang sungguh amat baik? Karena dari hari pertama dia evaluasi sampai hari ke-6. Dan dia lihat, weh, semua baik. Kenapa Tuhan bisa bilang semua baik? Karena hari yang pertama punya kesusahan sudah selesai di hari pertama. Hari kedua selesai di hari kedua. Hari ketiga selesai hari ketiga. Hari ke-6 semua berjalan baik. Sudah dievaluasi. Jadi dia katakan, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak ada evaluasi di tiap hari, maka hari ke-6 itu hari yang paling berat. Karena masalah kita tumpuk, dendam kita tutup, perselisihan kita tutup, beban pekerjaan kita tunda sampai hari ke-6 terlalu banyak. Kenapa? Karena tidak selesai di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, semua ditumpuk di hari ke-6. Akhir yang terjadi, hari yang ke-7 semua capek, semua sudah lelah, semangat sudah tidak ada. Yang seharusnya itu harinya Tuhan, kita sudah tidak sanggup lagi terima berkat di hari Minggu. Karena kita bilang, saya forsir hari Sabtu ini, ya. Akhirnya iblis buat hari ke-7 kita sudah tidak kuat lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi mari kembalilah kepada penciptaan apa yang Tuhan buat. Ya, saya ingat waktu saya khotbah tentang ini, khusus bagian ini saja di mereka di karyawan toko pelita. Jadi saya bilang buat karyawan toko pelita begini. Setelah kamu selesai kerja di hari, misalnya hari ini Senin sudah kerja. Saya kerja dari pagi jam 8 selesai jam 5 sore atau jam 4 sebelum gantian ke petugas yang malam. Selesaikan hari itu dengan berkata, aku melihat hari ini baik. Selesaikan pekerjaan itu sebelum pulang, lihat apakah lantai sudah bersih. Kalau ada kotor sapu dulu. Jangan bilang bukan sapu tugas, nanti yang berikut deh yang sapu. Tidak. Lihat buku-buku surapi belum. Lihat hari ini tadi saya kerja, lihat keuangan atau kalau bagian kasir. Selesaikan hari itu dengan baik. Tinggalkan pekerjaan itu dengan baik untuk teman yang selanjutnya. Pulanglah dengan berkata, apa yang saya kerjakan sudah baik. Amin. Jangan teman yang berikut datang, aduh, dia tadi dari pagi sampai sore ini kerja apa saja. Dia kasih tumpuk, lihat ini tidak beres. Jangan. Selesaikan dengan berkata, semua baik hari ini. Kalaupun ada yang belum terselesaikan untuk besok, usahakan hari ini hati kita beres dengan Tuhan. Soal pekerjaan besok bisa lanjut, tapi soal hati dan hidup harus selesai dengan Tuhan hari itu, supaya besok masuklah dengan damai, sejahtera dalam anugerah yang baru. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan ciptakan berapa hari? 7 hari. Hari untuk kita bekerja berapa hari? 6. Hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi di Sabtu tuh ingat, itu cukup sampai bila perlu di Sabtu itu kasih lowong banyak kosong di situ. Tuh seperti firman. Karena khusus dievaluasi hari Sabtu kita mau berkata, sungguh amat baik. Artinya, kalau dari hari Senin sampai Jumat ada sesuatu yang belum selesaikan itu di Sabtu dari pagi sampai sore. Supaya waktu malam hari kita akan berkata, satu minggu ini sungguh amat baik. Ya, itu yang pertama.
Masuk poin yang kedua, lihat pasal 2. Pasal 2 kita baca dari ayat 1 dan ayat 2 dan 3. Ini ayat yang luar biasa. Coba kita baca dan nikmati kata-kata ini dengan indah. Kejadian 2 ayat 1, 2 dan 3. Mari mulai. 1, 2, 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jelas toh Bapak Ibu? Kenapa orang tua-tua kita dulu bilang hari Minggu itu khusus hari Tuhan? Dasarnya apa? Ini dasar firman Tuhan. Hari ke-7 Allah berhenti dari pekerjaannya selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 khusus itu hari berkat. Bukan hanya hari berkat. Allah mengapakan hari itu? Menguduskan. Makanya kata menguduskan ini banyak dipakai oleh beberapa gereja. Dalam pengudusan diartikan dengan hari pengakuan dosa. Jadi ada yang bilang hari Minggu harus ke gereja, karena di gereja itu hari pengudusan, pengampunan dosa. Ya, berarti dosa yang dari hari Senin sampai hari Sabtu itu tampung dia, bawa itu di hari ke-7 dan bilang Tuhan ini semua hari pertama sampai 6 dosa, kuduskanlah saya ya Tuhan. Ya, mungkin sudah terlalu berat ya. Kita hampir tidak bisa bawa dari rumah ke gereja karena terlalu berat. Ya. Tapi pengudusan yang dimaksud di sini bukan hanya pengampunan dosa. Sekalipun pengampunan dosa juga termasuk dalam pengudusan, ya. Tapi yang dimaksudkan pengudusan secara khusus di hari ini, hari itu Allah mau kita menyucikan diri, menyucikan pikiran, menyucikan perasaan, kuduskan dirimu dari hal-hal yang tidak bercela. Dan hari itu datanglah ke rumah Tuhan untuk siap diberkati. Karena apa? Allah hanya memberkati orang yang kudus. Coba buka dengan saya, ini kata yang Tuhan Yesus bilang dengan jelas. Matius pasal yang ke-5. Matius pasalnya yang ke-5. Ada banyak ayat tentang kata kudus, tapi saya mau ambil satu kata yang paling sederhana dari sekian pengertian kata kudus. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Kalau ada yang sudah dapat coba baca ayat ini. Matius 5 ayat 8. 1, 2, 3 silakan. Amin. Apa artinya kita ke gereja kalau tidak melihat Allah? Bilang kiri kanan, amin. Betul toh? Untuk apa Bapak Ibu datang hari Minggu pagi ke gereja hari ini? Untuk siapa? Datang supaya dong bilang saya orang Kristen, jadi hari ke-7 saya datang gereja. Datang pegang Alkitab karena ini saya orang Kristen. Tidak ada arti. Saya datang hari ke-7 karena di hari ke-7 saya mau melihat siapa Tuhan dan Allah saya. Saya mau diberkati oleh Tuhan dan Allah saya. Hari yang dikuduskan dan diberkati. Saya mau terima berkat. Karena kalau lihat di Ulangan 28, berkat itu hanya turun. Kenapa saya hanya kata-kata berkat itu cuma ada di hari Minggu? Betul Bapak Ibu lihat toh? Saya tidak ucapkan berkat itu di hari ibadah keluarga. Saya tidak ucapkan berkat itu di hari pernikahan kah, di hari kematian, tidak. Berkat yang Ulangan 28 itu hanya dibacakan pada hari Minggu. Itu berkat khusus Bapak Ibu. Ini bicara saya langsung merinding sendiri. Itu berkat khusus. Dan berkat itu hanya jatuh di tanah orang yang kudus, orang yang suci hatinya, orang yang pikirannya benar. Baru berkat turun atas dia. Kalau hatimu tidak benar, hidupmu tidak kudus, engkau pulang dari gereja tapi tidak dapat berkat yang terakhir itu. Karena berkat itu hanya diturunkan untuk orang yang kudus, orang yang benar. Matius tadi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang hatinya kudus, suci. Karena orang itu yang bisa melihat Allah. Hanya orang itu yang akan menerima berkat di hari kekudusan, hari berkat hari Minggu itu. Puji Tuhan.
Itulah sebabnya mari masing-masing lihat dirimu. 6 hari saya sudah bekerja. Hari yang ke-7 kita tidak bisa bilang Tuhan, hari yang ke-7 ini nanti saya ganti di hari Senin ya. Tuhan berkati saya berkat hari Minggu di hari Senin. Tidak bisa. Kalau sudah lewat ya sudah. Karena hari berkat itu dari awal penciptaan Tuhan sudah bilang, aku menguduskan dan memberkati hari yang ke-7, hari istirahat. Kamu ada di rumah Tuhan. Amin. Ya, lakukanlah ini, maka Bapak Ibu akan melihat perbuatan tangan Allah yang besar. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Enam hari Tuhan sudah kasih kita bekerja. Akhirilah setiap hari dengan evaluasi, amin. Melihat bahwa hari itu baik. Makanya gereja Kemah Injil saya senang, karena gereja Kemah Injil setiap bikin ibadah tiap hari ada ibadah seksi. Dan akhiri ibadah itu di malam hari. Kenapa? Karena kita mau ambil setiap hari mengevaluasi diri kita dengan Tuhan dalam ibadah. Jadi setiap ibadah-ibadah nanti kalau pandemi sudah berlalu, ada ibadah seksi perkawan, pemuda, remaja, sekolah minggu, ambil bagian. Akhirilah setiap hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada persekutuan secara bersama-sama, nikmati itu. Seperti nanti hari Selasa kita ibadah keluarga. Akhiri hari Selasa dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan yang lain. Karena hari-hari lain kita belum bisa, akhirilah dengan dirimu sendiri dan Tuhan. Di rumahmu masing-masing dalam doa dan firman. Tapi pada hari Sabtu, khususkan Sabtu malam, Sabtu sore, evaluasi 1 minggu dan berkata, sungguh amat baik. Kalau masih ada beban, pergumulan, sakit hati, kecewa, selesaikan itu di hari Sabtu malam dengan Tuhan. Kuduskan dirimu hari itu. Semua kebencian, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, buang itu. Masuklah di hari ke-7, hari di mana Allah berkata, aku selesai. Hari ini khusus hari istirahat. Hari ini khusus hari berkat. Hari ini khusus berkat kekudusan pengurapan Allah turun atasku. Sehingga setiap hari Minggu Bapak Ibu akan pulang dengan berkat Tuhan. Masuk lagi hari Senin dengan sukacita yang baru. Karena hari Minggu sudah memberikan banyak kekuatan buat kita semua. Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Tuhan Allah setiap hari Dia berkata, lalu Allah melihat apa yang diciptakan hari itu baik. Lihatlah dirimu hari ini. Jangan pura-pura tidak lihat dosa yang ada di dirimu. Jangan cuek, jangan tutup mata, jangan masa bodoh, malas tahu dengan hidupmu. Evaluasi dirimu dengan Tuhan. Karena itu yang Allah ajarkan. Lihat dirimu dengan Tuhan. Jangan banyak menilai orang lain. Jangan banyak kritik orang lain. Jangan banyak lihat orang lain. Tidak ada artinya. Malah itu membuat engkau berdosa. Lihat dirimu sendiri dengan Tuhan. Sudah benarkah? Sudah amankah? Sudah baikkah? Sudah kuduskah? Sudah sucikah? Apa penilaian Tuhan untuk hari ini? Apa penilaian Tuhan untuk 1 minggu pekerjaanmu, hidupmu? Bisakah Tuhan berkata, sungguh amat baik? Kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu, yang engkau lihat saat ini, sebelum kita keluar dari gereja, selesaikan itu dengan Tuhan. Ini hari kudus, ini hari ke-7, hari yang diberkati oleh Allah. Sehingga waktu doa berkat terakhir akan diucapkan, engkau akan terima berkat itu. Karena engkau ada di dalam kekudusan dan kesucian hati. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau akan masuk ke dalam bait Allah dan engkau melihat ada sesuatu dalam dirimu terhadap sesamamu, tinggalkan
Kalau sudah beres, kembalilah ke rumah Tuhan. Maka di situ engkau akan pulang dengan berkat Allah yang penuh. Karena kalau engkau masuk ke dalam bait Allah dan sesuatu di dalam hatimu belum beres, belum selesai terhadap sesamamu, engkau akan pulang sama. Engkau akan pulang seperti engkau datang. Karena berkat itu engkau tidak terima. Berkat kekudusan hanya diberikan bagi mereka yang didapati berkenan di hati Allah. Makanya Rasul Paulus berkata, kejarlah kekudusan, kejar sampai dapat, karena di dalam kekudusan ada berkat Allah. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam khotbah penciptaan ini, Engkau mengingatkan kami kembali. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, taruh firman ini di hati jemaat. Pulangkan mereka dengan kebenaran firman ini dan melakukannya. Kami akan melihat perubahan besar di tahun 2021. Karena kami melakukan hidup pekerjaan kami seperti yang Tuhan perintahkan. 6 hari kami bekerja. Di malam harinya ada evaluasi, kami melihat hidup apa yang kami kerjakan dengan Tuhan. Dan di hari Minggu, itu hari keberkatan. Kami harus ada di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah di masa pandemi ini, kiranya gereja tidak akan ditutup lagi. Hamba berdoa bagi beberapa daerah yang saat ini hari Minggu, gereja-gereja diminta untuk ditutup dalam 3 minggu ke depan. Doa hamba Tuhan waktu mereka ada di rumah mereka masing-masing, biarlah rumah mereka juga menjadi rumah doa. Waktu mereka kuduskan hari Minggu, sekalipun tidak di gereja tapi mereka ada di rumah itulah bait Allah. Biarlah mereka menguduskan diri, duduk di kaki Tuhan dengan dalam kekudusan dan kerapihan hidup, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami semua menikmati berkat hari ke-7 itu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Silahkan duduk kembali. Sekretaris Jemaat Bapak Joni Saman akan membacakan SK